Halo minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Shoumin Sample. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Mereka semua berbelanja pakaian di sana. Aika makin pede menjelaskan yang dia tahu. Setelah itu, Kimito melihat Karen lagi lihat-lihat baju. Kayaknya suka dengan baju tersebut. Cuman dia masih malu. Karena Kimito merasa dirinya pernah mengalahkan Karen. Karen mau menuruti apa kata Kimito. Akhirnya Kimito meminta untuk memakai baju yang dia pilih. Alhasil dengan terpaksa dia menurutinya. Pas keluar, Kimito langsung menilai pahanya si Karen. Kimito mau Karen pakai baju itu terus kemana-mana. Tak lama Karen kabur karena dia malu. Setelah itu terlihat Aika dan Reiko sekamar. Aika lagi sibuk baca dan juga membalas email yang masuk kepadanya. Sedangkan Reiko terlihat masih kayak sedih. Terus Aika meminta bantuan untuk merevisi email yang dia mau sebarkan. Karena itu tentang pribadinya dia, kenapa dia selama ini suka menyendiri. Akhirnya Reiko mau merevisinya. Pas dia lihat, pesannya kepanjangan. Alhasil Aika membenarkan kembali. Sampai akhirnya cocok. Akhirnya Aika kirim dah. Di situ Aika berterima kasih dan juga mereka nampak jadi semakin dekat. Setelah itu seperti biasa Kimito dibangunin pelayannya lagi. Saking profesionalnya. Di sisi lain Aika yang mau makan malah ada temennya yang mau makan bareng. Di situ pun Kimito senang melihat Aika gak sendirian lagi. Pas mau naik lift, Kimito mengatakan kalau klub rakyat jelatanya udah selesai karena Aika sekarang udah gak sendirian lagi. Kini saatnya dia menjalani hari dengan normal. Singkat cerita, Kimito mandi. Tak lama datang si Aika. Mereka kaget. Tiba-tiba aja temannya Aika datang. Kimito terpaksa menyelam biar gak ketahuan. Di situ temannya menanyakan hubungan dia sama Kimito. Tapi Kimito makin lama makin mulai hilang kesadarannya. Sampai akhirnya dia pingsan. Untungnya teman-temannya udahan. Tapi Kimito keburu pingsan. Alhasil Aika memberikan napas buatan. Tapi tiba-tiba aja temannya melihat itu. Lalu Kimito bangun dari pingsannya. Seperti biasa ada pelayannya. Kimito disuruh kumpul jam 10. Jadi suruh siap-siap. Pas keluar, Kimito diliatin banyak cewek. Si Aika pun nampak judes banget. Tak lama, Karen datang. Dan kagak jelas anjir. Setelah mereka kembali, Aika bercerita kepada Reiko apa yang sudah terjadi. Pas Reiko mau membantu meluruskan masalah Aika, Kimito datang. Aqua langsung memeluknya. Si Aika tiba-tiba berubah pikiran untuk menunda klarifikasi tersebut. Namun, tak lama mereka ribut lagi. Singkat cerita, Kimito memperkenalkan sebuah aplikasi ramalan kepada si Aika. Aika langsung mencobanya. Katanya sangat akurat. Warna keberuntungannya pun akurat. Dia langsung memakai baju warna hijau dan menari buat keberuntungan. Pakai kacang pula. Aika macam mudah disuruh-suruh sama si Kimito. Tak lama datang teman-temannya. Setelah itu mereka ke kamarnya Kimito. Kini yang diramal adalah Reiko. Reiko pun merasa kalau itu akurat. Aqua pun mencobanya dan akurat juga. Tapi giliran Karen malah tidak sesuai yang dia inginkan. Malah sebaliknya. Terus dia melihat ada ramalan kecocokan. Alhasil tuh cewek pengen mencobanya.
Yang pertama si Aika, dia dapat nilai 80%. Aika auto berlari keluar, saking senangnya. Lalu mengolok-olok si Reiko. Reiko gak mau kalah dong, dia pun tertarik mencobanya. Pas dicek ternyata 90%. Karena dia lebih baik, Reiko mengolok-olok balik. Yang selanjutnya adalah Aqua. Aqua dapat nilai 50%. Seketika suasananya menjadi canggung. Lalu giliran si Karen. Awalnya dia nolak. Pas dicoba ternyata 0%. Pas dicek ada yang salah sama tanggal lahirnya. Setelah diubah jadi 100%. Kedua cewek merasa gak nerima. Lalu mereka ngeramal dirinya sendiri. Si Karen bukannya memisahkan, malah dia ikutan terlibat juga. Alhasil, karena Aqua lapar, mereka berdua pergi buat bikin makanan. Besokan harinya seperti biasalah, Kimito dibangunin. Cuman dia bingung kenapa harus dibangunkan terus. Ya mungkin karena pekerjaannya begitu, jadi gak bisa diganggu gugat. Setelah itu Kimito sedang melihat apa gitu. Laki-laki berotot. Tak lama datang si Karen. Dia mau nunjukin apa yang sudah diramal kemarin, tapi dia nunjukin pedangnya. Serangan tersebut membuat baju Kimito sobek. Alhasil Karen mengajaknya ke kamar dia. Di situ Karen mau menjahitnya. Pas diperlihatkan barangnya, dia tidak setakut yang dikira. Malah dia suka barang yang lucu-lucu dan juga imut. Namun sebelum menjahit, dia mengganti pakaiannya dulu. Setelah itu, barulah dia memulai. Kimito berpikiran kalau dia bakalan cocok buat istrinya. Secara emaknya sama sekali gak bisa jahit. Lalu Karen melihat kaosnya pun ikutan sobek. Dia terpaksa memaksa Kimito membuka baju tersebut. Lalu di situ Karen merasa insecure mungkin. Dia cewek-cewek mainannya pedang, tapi Kimito malah salut. Tak lama datang teman-temannya. Mereka berdua bersembunyi, tapi karena kondisi kurang memungkinkan, mereka ketahuan. Tapi HP si Kimito nyala dan memutar video tadi, jadi dia beralasan. Alhasil, Aika tertarik mencobanya. Singkat cerita, ketika Aqua mau makan, tiba-tiba aja dia ingat si Kimito. Alhasil, tuh makanan diubah jadi mukanya si Kimito. Keesokannya, pelayannya Aqua mempunyai ide supaya Kimito bisa diundang ke lab sana. Di sisi lain, Kimito dan yang lainnya sedang melakukan sebuah kegiatan yang dimana Kimito lagi menjelaskan pelayannya rakyat jelata atau maid. Sangat berbeda dengan pelayan yang ada di situ. Pelayan maid lebih dipuji. Tuh cewek-cewek langsung pengen mencoba jadi maid. Alhasil, Kimito mau mengajarinya. Setelah mereka memesan tempat, barulah dimulai. Kimito memperagakan yang sering maid lakukan. Yang pertama mencoba adalah Aika, tapi Aika malu melakukan apa yang Kimito suruh. Si Karen malah lebih parah. Ketika lihat Aqua begitu, dia langsung mengeluarkan banyak darah ke omelet tersebut. Setelah itu giliran Aqua, dia cuman kebagian main game. Kimito memberitahu kalau maid itu bernyanyi dan menari. Akhirnya Reiko ingin mencobanya. Pas dia bernyanyi, hancur semuanya bos. Auto ribut dah sama si Aika. Dan kacau sudah suasananya. Tak lama ada pelayannya Aqua. Mereka langsung membereskan tempat itu dan membawa Aqua pulang. Setelah Kimito di luar, Kimito dapat ajakan dari pelayannya Aqua untuk melihat mereka kerja. Alhasil, Kimito mau. Kimito dibawa ke lab dan melihat Aqua yang lagi melakukan sesuatu. Sesudahnya, Aqua dipuji oleh Kimito atas kinerjanya.
Lalu pelayan itu menyuruh Hakuwa ngajak Kimito keliling. Alhasil mereka keliling. Cuma di belakangnya banyak sekali pelayan. Tempat pertama adalah tempat bermainnya Hakuwa. Pelayan yang menyaksikan itu malah greget sendiri melihat Kimito dan Hakuwa bermain. Setelah bermain, saatnya Hakuwa makan. Dan Kimito pun disuruh buat makan juga. Pas disediakan makan, piringnya cuma ada satu doang. Dan omeletnya pakai lope-lope segala. Kimito minta piring pun mereka beralasan. Alhasil, makannya berdua. Ketika Kimito minta sendok pun mereka beralasan kembali. Alhasil, Hakuwa menyuapi Kimito. Setelah selesai makan, mereka minum. Lagi-lagi yang disediakan satu gelas berdua. Ada lope-lope juga. Mau nggak mau, Kimito minum, biar semuanya selesai. Tak lama, tiba-tiba ada si Kujo. Kujo agak tegas di situ, yang membuat pelayan lain langsung pergi bekerja lagi. Hakuwa pun pergi sendiri. Singkat cerita, Kimito mau pulang dan berterima kasih. Dan Kimito udah tahu sisi dari si Hakuwa. Pelayannya merasa senang akan hal itu. Terus malamnya, para pelayan tersebut melakukan pesta atas keberhasilan mengundang si Kimito ke situ. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.